Biasanya kalau di manufaktur itu kita udah pakai Internet of Things ya, atau IoT. Biasanya IoT itu adalah device yang di dalamnya itu ada unit controllernya, ada CPU-nya, ada komponen untuk processing unitnya, sehingga basically IoT itu adalah suatu sistem yang biasa diterapkan ke suatu barang, sehingga barang itu bisa menerima informasi dari barang lain atau dari aktivitas lain gitu. Nah, hasil yang dikumpulkan lewat IoT tadi nanti dikumpulkan lewat internet gitu. Jadi transferring datanya itu pakai internet, sehingga pemrosesan dan pengumpulan datanya itu bisa dikendalikan dari jarak jauh gitu. Bisa remote gitu dari jarak jauh. Kemudian kita bisa pantau juga kan visibilitasnya, responsivitasnya juga bisa kita kontrol, dan yang paling penting kita bisa mengambil datanya ya, data yang berhubungan dengan proses bisnis teman-teman. Tren yang lain itu adalah robot atau robot kolaboratif atau cobot. Ini biasanya robotnya investasinya gede banget ya, tapi tugas yang bisa dia selesaikan itu juga equal ya, atau sama dengan pekerja-pekerja yang sudah kita rekrut gitu. Biasanya efisiensinya bisa satu mesin itu bisa 8 orang. Itu tergantung kekompleksitasan daripada mesinnya gitu. Kemudian ini ada otomatisasi berbasis data. Ini berhubungan sama analisis prediktif ya. Ini sebenarnya udah berkali-kali kita sampaikan juga sih. Kalau teman-teman punya data, ya tujuannya data itu bisa dijadikan acuan teman-teman untuk mengambil keputusan, agar keputusan yang akan teman-teman ambil ke depannya itu jadi tidak sembrono ya, dalam tanda kutip sembarangan. Jadi kita ngelakuinnya basisnya by data gitu. Data ini sebenarnya kalau teman-teman kenapa kita terapkan pada bisnis ya, kita coba elaborasikan dulu kepada individu dulu dah ya. Bayangin teman-teman punya suatu kesalahan, dimana teman-teman harus melakukan kesalahan lah. Secara tidak sadar teman-teman nggak tahu bahwasanya itu adalah kesalahan, dan yang membuat teman-teman itu di suatu posisi tertentu gitu. Kadang-kadang kesalahan atau ketidakmampuan kita gitu, itu tuh jadi data untuk otak kita, agar otak kita itu tidak melakukan kesalahan lagi kan gitu. Jadi kecerdasan buatan itu basicnya logika dari manusia sebenarnya. Kita coba cari kesalahan pada komputer ya, sehingga komputer tersebut bisa menanggulangi atau menghindari kesalahan itu di masa depan. Itu sih uniknya AI ya. Nah, kalau ngomongin soal prediksi, biasanya kalau kita sudah melakukan kesalahan satu di masa lalu, itu kita cenderung tidak akan melakukan kesalahan tersebut ya. Kecenderungan untuk tidak melakukan kesalahan lagi itu lebih tinggi daripada belum pernah melakukan kesalahan satupun. Ini ngomongin soal prediktif. Nah, kalau prediktif itu ngomongin soal bagaimana cara kita melakukan intuitif ya, intuitif prediktif. Kalau misal kita punya satu pola tertentu, kita bisa mengindikasikan bahwasanya suatu kejadian akan terjadi gitu ya. Kalau kita bisa berhubungan sama kondisi manusia ya, sebenarnya kondisi manusia itu berhubungan sama flu atau flu atau batuk gitu. Ini kalau kondisi manusianya itu mengalami suatu penyakit pertama ya, misal flu atau batuk, itu berarti ada penyakit yang lain gitu yang mengidap orang tersebut. Kemudian ada otomatisasi modular atau skalabilitas. Ini mendukung fleksibilitas dan skalabilitas dan memungkinkan perusahaan untuk menambah atau mengurangi kapasitas dengan mudah ya. Terus ada realitas virtual atau VR, virtual reality, dan realitas tertambah. Ini biasanya ngomongin soal ngomongin soal bagaimana cara kita mensimulasikan project yang akan kita jalankan. Biasanya kalau kita mainnya udah di bidang perjalanan ya, maksudnya perjalanan itu berhubungan pertahanan yang berhubungan sama infrastruktur jalan atau infrastruktur yang belum pernah kita buat, itu biasanya disimulasikan dalam model VR gitu, untuk kemudian bisa diintegrasikan secara realnya gitu. Biasanya kenapa kita harus mensimulasikan modelnya dulu sebelum kita eksperimen atau sebelum kita melakukan secara real ya, karena itu pasti cost-nya pasti banyak banget gitu. Jadi dengan mensimulasikan dulu kita bisa tahu celahnya gitu.